Lulusan SMK penyumbang pengangguran terbesar. Apa kata Ketua MKKS SMK Kabupaten Bekasi? MKKS SMK Kabupaten Bekasi. Siap. Bintang set yang terbaik selalu bersinar. Mantap. Statement Pak Jokowi yang mengatakan SMK penyumbang pengangguran terbesar. Dalam hal ini minta tanggapan dan bentuk seperti apa akan saya sampaikan oleh Pak Nobis dari MKKS SMK Kabupaten Bekasi. SMK di Kabupaten Bekasi saat ini negeri dan swasta berjumlah 196 SMK, baik dari kelompok teknologi maupun dari kelompok bisnis manajemen. Kalau kita hitung seluruh siswa baik yang negeri dan swasta itu hampir 68 kurang lebih ya 68.000 siswa yang bersekolah di SMK Kabupaten Bekasi. Terkait dengan statement tentang bahwa SMK adalah penyumbang pengangguran terbesar. Kalau kita di wilayah Kabupaten Bekasi ini kita punya ini yang terbesar ya 5 kawasan terbesar ya. Yang kecil-kecil masih banyak, tapi 5 kawasan terbesar ini ada di Kabupaten Bekasi. Bahkan kawasan terbesar Kabupaten Bekasi Tenggara. Tentunya pola pikir masyarakat pun akan terbangun ketika berada di kawasan besar. Setelah kita menelusuri seluruh lulusan kita ini misalkan 22.000, itu hampir 75% sudah terserap ke dunia industri. Ya, yang sisanya juga ada yang melanjutkan, 5% kita melanjutkan siswa yang ada yang perguruan tinggi negeri, banyak siswa kita yang diterima di perguruan tinggi negeri, siswa SMK terutama. Lalu juga ada yang di perguruan tinggi swasta. Serta ada yang berwirausaha, ada yang dia punya keahlian, misalkan dia otomatis membuka bengkel, dia keahlian atau bukan dia membuat kuliner seperti itu. Jadi statement itu kayaknya tidak berlaku di Kabupaten Bekasi yang merupakan kawasan industri dan itu adalah kawasan industri terbesar tentunya seperti itu. Bukannya membalikkan image, tapi sedikit membuka wawasan oleh orang tua bahwa sekolah di SMK tidak mesti bekerja setelah lulus, tapi dia bisa berusaha. Itu yang terpenting, dia usaha bisa membuka pekerjaan orang lain. Ya itu yang terpenting seperti itu. Jadi menjawab statement itu kita di MKKS lalu ada bidang rumah industri, ada bidang litbang penelitian gitu ya, penelitian apakah benar kita penyumbang nantinya kok ya tidak benar seperti itu. Kita ini paling sedikit itu kemarin karena masa pandemi gitu ya, dan perusahaan pun banyak yang menutup untuk penerimaan karyawan, tapi dia masih ada magang itu juga setelah karena untuk persiapan dia menjadi karyawan gitu ya. Setelah lulus siswa diterima ataupun ada seleksi magang. Nah tentunya itu magang itu kan bukan bekerja, tidak dihitung mereka bukan bekerja, ya pengangguran. Padahal mereka di perusahaan ya kan memang masih belajar gitu ya, masih mendalami budaya kerja, proses magang itu, sehingga ya data statistik itu ya fluktuatif gitu ya, fluktuatif yang tadi saya bilang tadi karena masa tunggu setelah kontrak ya dari kontrak itu kan kebijakan itu kan pemerintah yang buat masa kontrak 6 bulan 3 bulan ada jeda setelah itu. Nah data statistik misalkan munculnya setelah itu yang dihitung pengangguran. Terus data statistik ketika mereka berwirausaha dianggap tidak kerja. Kita jadi di statistik perusahaan bukan wirausaha kan, dianggap tidak bekerja. Itu salah. Menjadi itu tadi kan? Iya. Bahasa pengangguran. Bahasa pengangguran. Padahal wirausaha gitu, berwirausaha. Sehingga tentunya kita komitmen di Kabupaten Bekasi memang industri banyak, kita selalu bergandengan dengan industri, dengan apa-apa yang perlu diperlukan industri kita serap. Itu misalkan lulusannya pengen gini ya kita terima dengan membuat kurikulum bersama tentunya dengan industri. Iya, sama dengan industri link and match lah. Setelah dia lulus industri siap, tenaga lulusan kita jadi siap dan kompeten untuk diterima di perusahaan ataupun bisa berwirausaha. 2000 ya hampir sekitar 14 ribuan. Kalau 6.000 dia buka hanya 3 orang aja ya. 3 orang saja udah 18.000. Sudah terserap. Ya, sudah terserap semua. Jadi tidak ada kata itu menjadi berlaku di Bekasi lah Pak ya. Jadi setelah kita selusuri berlaku lah di Kabupaten Bekasi. Makanya para orang tua ingin berbondong-bondong. Sekarang terbalik kan, jumlah siswa SMK lebih banyak ketimbang siswa
SMA. Ya, seperti halnya misalkan di jalan nih, di jalan kita banyak. Kenapa sih motor Honda banyak banget di bengkel? Apakah kualitasnya jelek? Karena yang paling banyak, paling laku adalah Honda. Makanya di bengkel ada seperti itu. Bekasi ini ketika kita kunjungan ke sekolah-sekolah, terutama di SMK itu ternyata ada problem juga Pak. Artinya gini, memang pembiayaan untuk sekolah kejuruan itu cukup membutuhkan biaya cukup lumayan juga. Betul. Dan banyak yang kita lihat ketika bertanya ke kepala sekolah banyak mengeluhkan tentang pembiayaan. Dalam hal ini tentu salah satu pengaruh besar juga kan di dalam mendukung program kerja, program studinya ya, dalam prakteknya gitu ya. Bagaimana Pak kalau melihat dari kacamata Bapak sebagai MKKS, ketika sekolah itu sesuai jurusan yang dimiliki oleh sekolah itu, apakah ada juga Pak seperti praktek-praktek yang disediakan di sana Pak? Oh ya. Saya di sini banyak juga mengeluh, oh di sekolah ini begini tapi ruang praktek untuk sesuai dengan itu. Ya, pertanyaan ya, gimana tanggapan Bapak? Ini yang negeri khususnya. Kalau mau saya sih bukan misalnya ini Bandung, karena masyarakat yang sekolah ini adalah masyarakat Kabupaten Bekasi. Iya, Kabupaten Bekasi semua, baik negeri dan swasta adalah masyarakat Kabupaten Bekasi. Tentunya setelah diambil alih oleh provinsi, tentunya harapan kita dari pemerintah Kabupaten Bekasi harusnya harus peduli dengan kita walaupun sudah diambil alih gitu ya dengan provinsi, karena memang yang sekolah adalah warga Kabupaten Bekasi. Apa kepedulian apa ya terutama bantuan gitu ya, bantuan berupa hibah ataupun apa, karena memang kita lihat kos peserta didik itu kalau kita hitung SPM standar pembiayaan minimal, kalau dulu saja SMK yang teknologi itu 1 tahun 5,5 gitu ya. Per siswa per tahun. Iya, itu udah 5 tahun yang lalu ya. Itu standar Jakarta, Bekasi kan lebih dekat dengan Jakarta. Gitu. Nah, 5 tahun. Kalau sekarang kita lihat tentu nilai tetap akan berubah ya, naik terus ya. Iya, kalau sekarang kita dapat apa gitu ya. Makanya standarnya ya kita tidak tutup mata lah. Standar sekolah yang berkualitas tentu juga memerlukan biaya yang besar tentunya ya, karena memang ekskul yang berjalan dengan baik, prasarana juga baik, itu kan memerlukan perawatan, bukan lainnya. Artinya 8 standar nasional ini menjadi tumpuan dasar ya. Iya. Yang harus ditopang menjadi kekuatan untuk membangun atau mencetak melalui 8 SMP itu. Nah, kalau kita penuhi semuanya ya standar minimalnya ya tidak tercapai karena tidak di bawah standar minimal gitu ya. Maka itu perlulah perhatian dari pemerintah daerah tentunya bagaimana jalan keluarnya. Padahal masyarakat sendiri walaupun dia mampu, walaupun dia orang punya ya, kalau memang yang berekonomi bawah ya apa wajar, tapi dengan sendirinya kalau yang itu serasa tidak adil gitu ya. Mereka tidak membayar ataupun seluruhnya dibiayai sama pemerintah, baik dari bos maupun dari BOPD, kan itu yang diterima. Ketika kita menggalang, misalkan komite menggalang pembangunan, terus sumbangan, itu yang selalu dipermasalahkan oleh rekan-rekan yang lain gitu ya. Kenapa? Ya karena kita kekurangan. Karena memang ke standar minimal pun ya kita kurang. Masih jauh. Makanya tadi sekolah berkualitas ya perlulah pendanaan yang cukup bagi sekolah-sekolah yang memang sekolah-sekolah yang menaungi sebagai sekolah pusat perguruan, sekolah-sekolah aliansi itu jika memang kekurangan sarana prasarana, di kita menyediakan waktu untuk praktek bersama seperti itu. Ataupun kalau Kabupaten Bekasi punya pemerintah kabupaten lebih peduli lagi, ayo BLK itu dimanfaatkan untuk SMK yang memang perlu gitu. Sarana prasarana selama ini kan tidak ada. Di BLK belum berjalan dengan maksimal gitu ya. Saya tahu ada tempatnya sudah ada, tapi tidak maksimal, tidak bekerja sama dengan SMK sekitar. SMK sekitar misalkan ada program di apa, ya mbok diajak SMK sekitar, sehingga jarak antara sekolah yang mampu, yang benar-benar siap, sarana prasarana siap,
dipertipis dengan adanya pusat itu dah ya, pusat latihan kerja. Kan dia punya bengkel-bengkel, punya apa, peralatan standar industri. Nah itu bisa dimanfaatkan kalau memang pemerintah kabupaten peduli dengan SMK, sehingga itu tadi kalau emang balik lagi skillnya kita mantapkan lagi ya dengan adanya BLK tersebut. Nah, tentunya sinergi walaupun kita sudah diambil sama provinsi, dikelola sama provinsi, kan masyarakatnya adalah masyarakat Kabupaten Bekasi. Jadi ya pemerintah Kabupaten Bekasi lebih peduli kepada kita. Seharusnya Iya. menjadi. Kalaupun kesulitan untuk tenaga operator ataupun tenaga SDM-nya di BLK, kita siap di SMK untuk berbagi menjadi instrukturnya, ya menularkan kepada yang lain seperti itu. Ada pertimbangan kabupaten atau komisi yang membidangi pendidikan di Kabupaten Bekasi dan juga pemerintah Kabupaten Bekasi agar keseriusan ke sana. Ya, jadi kita sudah punya program kerja. Kita ingin audiensi dengan DPRD Kabupaten Bekasi, khususnya yang menangani bidang pendidikan. Di situ kita mengeluarkan undang-undang lah dan juga solusi-solusi tentunya. Khususnya ya, saya sendiri kan membuat Kabupaten Bekasi ya, Bekasi, ayo kita bangun Bekasi seperti itu. Jadi kita sudah menjadwalkan ataupun punya program audiensi dengan ya Komisi DPRD Kabupaten Bekasi untuk mendengarkan pendapat kita, curhatan. Setelah misalkan dari DPRD kita juga ingin misalkan dari pejabat eksekutif Kabupaten Bekasi juga kita ingin beraudiensi. Tapi yang terdekat kita akan beraudiensi dengan komisi D bidang pendidikan DPD Kabupaten Bekasi. Karena yang sekolah adalah putra-putra di Kabupaten Bekasi. Walaupun sudah diambil ya menjadi tanggung jawab Bekasi. Pernah menulis dan memberitakan kondisi di Bekasi pada saat tahun 2016 atau 2015 barangkali Pak ya, bahwa SMA, SMK yang daerah pinggiran menjadi pembiayaan utuh oleh pemerintah Kabupaten Bekasi sebelum diambil alih oleh provinsi. Ya. Benar itu Pak ya, termasuk Muara Gembong, terus Bolong Bangu, antara Kebayoran daerah inilah yang menjadi orientasi konsentrasi pemerintah daerah untuk membantu pendidikannya kan gitu. Betul. Artinya dengan adanya dukungan itu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif saat itu Pak ya. Betul. Nah sekarang ini kan tahun 2018-19 SMA, SMK dan juga provinsi. Ini kan tentu kalau dilihat secara logika, secara perhitungan, dengan sekarang ini berapa sih Pak yang sudah dikucurkan oleh provinsi sama pusat sehingga kita melihat dari kondisi ini akan kita apa nanti Pak? Iya, jadi saya tadi bilang standar kita aja yang 5 tahun belakang itu SPM-nya udah 5,5 gitu. Betul. Sekarang kita kalau misalkan merujuk dari provinsi per siswanya hampir 160.000 lah, 160.000 per bulan per siswa. Kali 1 tahun baru sekitar berapa ya? 1 juta, hampir 2 jutaan lah ya? Iya, sampai 1,7 lah. Ya, 1,7. Kalau dari pusat kan 1,7 juga. Kalau misalkan kurang lebih ya 3,4 per tahun. Dan yang dimiliki oleh siswa per siswa per tahun itu Pak ya? Siswa itu kan tidak ada. Artinya masih jauh dari hitungan SPM-nya aja yang tadi ya? 5 tahun aja 5,5 ya? Iya, masih jauh. Kalau misalkan ada subsidi dari PPP 2 tentu bisa membantu dan masyarakat pun tidak akan susahkan kesulitan ya? Kesulitan gitu ya untuk mengerti. Namanya juga orang tua kepingin ya orang tua sekolah kita yang ya baik dan juga sekolah negeri lah yang paling dicari kayak gitu ya. Tentunya memberikan juga kontribusi gitu ya, tapi kan selama ini enggak, kita sadar gitu kemampuan orang tua juga ya dalam ekonomi seperti ini. Kepala dinas Pak Carwita sudah sering kita ngobrol bagaimana untuk meningkatkan APM. Seharusnya kan APM juga Kabupaten Bekasi juga berpengaruh siswa SMK ini dengan APM Bekasi kita. Indeksnya juga lulusnya berapa tahun dia mengenyam pendidikan itu kan berpengaruh
ya seperti itu. Sehingga obrolan-obrolan ringan itu ingin mereka ingin dari pihak dinas pendidikan ingin lebih intens gitu. Nah, tinggal saya kemarin ketemu di daerah Bandung gitu ya. Ingin mereka ingin ngobrol gitu ya, ngobrol intens, lebih serius. Kalau yang hanya obrolan-obrolan kecil gitu ya, yang ngobrol serius tentang Dukungan tadi ya. dukungan tadi gitu ya. Kalau sudah itu bisa realisasi, insya Allah nanti setelah itu baru DPRD dengan menjembatani dari dinas pendidikan seperti itu. Tapi ada yang saya lihat Pak di Jawa Barat ini salah satu daerah yang sudah memberikan dukungannya terhadap daerahnya sendiri. Artinya kan ini menjadi satu bentuk pembelajaran barometer kan. Iya, Ini iya. gimana? Kok bisa kok Pak? Nah, Tapi itu kita dia. hanya bagaimana nih Pak? Daerah lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Ah. Padahal kita kabupaten APBD-nya, PAD-nya besar loh, Ah. lebih besar dari daerah-daerah yang mampu membiayai apa Pendidikan di pendidikan, lokasi gitu ya. ya, pendidikan Untuk lebih asetnya mampu gitu ya. ya untuk PAD-nya lebih Ah. besar. Kita lebih besar, seharusnya mampu gitu ya, seharusnya mampu bisa karena memang nggak tahu, Masalahnya apa ini Bos? karena memang apa ya tarik-tarikan ya udah itu mah wewenang provinsi nggak usah disentuh lagi, biarkan kita mah kabupaten aja SD SMP padahal Tadi asetnya. iya padahal SDM ini Apa memang nggak ada tertarik sekali Kabupaten Bekasi ini untuk mendukung seperti iya. tadi Pak? Karena tadi kan banyak juga ya menurut informasi yang saya tangkap tadi kan banyak juga keluhan kepala sekolah, terutama di SMK ini iya. terkait dengan kebijakan tadi sangat membutuhkan anggaran, Mungkin- termasuk diantaranya PP 48 itu kan mendorong untuk memberikan dukungan Iya. terhadap sekolah untuk melakukan pembantuan terhadap pembiayaan pendidikan itu ya. Kalau masyarakatnya ditarik begitu, artinya kan aset Bekasi loh. Sementara Bekasi kaya kan gitu, kita bapak kan bukan kaya. Nah, jadi apa memang menurut hasil bincang-bincang ini, menurut Pak Nofri tidak ada keseluruhan pemerintah bagaimana? dan komunikasi Nah. mungkin agak miss dan juga mungkin komunikasinya kurang intens, jadi mereka masih membaca apa sih yang dibutuhkan warga Bekasi kepada kita ya, maka itu tentunya komunikasi seperti inilah, misalkan komunikasi kita dengan DPRD, dengan pemerintah dinas pendidikan Kabupaten Bekasi lebih intens itu. Jadi mereka tahu inilah keluhan-keluhan warga warga Bekasi. Karena itu tadi komunikasinya yang berjarak. Ya, Berarti komunikasinya berjarak. belum termasuk dengan pihak sekolah SMK dengan DPRD belum ada. Iya, belum ada. Karena belum berjarak. Oh, berjarak, ya? Berjarak itu tadi ada jarak lah. Ini urusannya udah provinsi. Tapi kalau kita mulakan, misalkan kita mulakan dari MKKS sudah jemput bola lah. Kalau kita kan nunggu dari pihak DPRD, kita kan nggak mungkin gitu ya. Dari kita ingin beraudiensi dengan mungkin dengan setelah kita audiensi dengan mereka, mereka paham dan memahami bagaimana kendala-kendala teman-teman untuk mengelola SMK. Iya. Seperti itu, Bang. Harusnya sebenarnya harus ada terjadi sinkronnya. Iya. Jemput-jemputnya. Tadi yang pertama komunikasi lah dulu. Kita juga nanti bisa coba nanti sondingkan dengan Komisi 4 kan itu ya. Siap, ya. Lewat hasil pembicaraan ini, Siap. dampak yang dibicarakan ini apa sih yang bisa kami Insya Allah tangkap? secepatnya kita akan mengirimkan surat untuk audiensi. Audiens dengan Komisi 4. Dengan memohon untuk audiensi dengan Komisi 4. Dan teman-teman sudah siap untuk beraudiensi. Nah, kita kan wakil kita di Iya. DPRD kan. Dulu kita memilih beliau Sebagai kan. dapilnya, ya. Dapilnya kan. Sebagai Sebagai dapilnya kan. Iya. Iya. Ya, masa Hanya butuh suara doang. suara kita tidak dengar. Insya Iya. Allah kalau memang niat kita baik Betul. untuk membangun Pendidikan SDM anak pendidikan, kita. terutama anak-anak bangsa, Betul. anak-anak Kabupaten Bekasi untuk lebih baik, insya Allah ada jalan keluar. Dulu 90 hampir 100 sekian miliar Pak ya. Oh iya, Yang karena bisa. dilakukan untuk SMA SMK ya. Jadi Kenapa ada- sekarang nggak di iya. kalau memang ada regulasi yang membuatkan itu kenapa tidak? Jangan dibuat- Atau dihibahkan atau apa ya? Jangan kalah karena regulasi. Iya. Regulasi bisa dibuat. Betul. Bisa kalau kita punya niat, Nah. bisa saja. Pak, terkait satu lagi nih Pak. Bekasi kan daerah industri kata Bapak. Ya. Terkait dengan CSR-nya gimana Pak menurut Inilah tanggapan dari harus Pak Nofri sebagai yang tadi? harus ada sentuhan dari pemerintah Kabupaten Bekasi, terutama di kalau perusahaan itu ada di bawah Disnaker ya, Disnaker. Buatlah kebijakan CSR jangan bentuknya ke misalkan ke masyarakat, tapi perhatikanlah sekolah.
di daerah lain perusahaan yang cuma sedikit bisa membangun sekolah kayak Kudus. Itu banyak perusahaan. Ini loh tanggung jawab saya, udah Iya. Bapak sekolah. Bapak angkat ya, Ya, Bapak sekolah ya. kalau ada kebijakan itu maju pasti. SMK sekarang maju. Kita punya 6.000 kan, 6.000 perusahaan. Iya, sekolah berapa? Sekolah yang negeri aja lah. Misalkan ada 15. Cuma 15. Ada 6.000 perusahaan. Kalau Kecil diambil ya? satu, maju Pak. Kecil banget. Nah itu regulasi itu Yang harus perlu dilihat lagi ya. ditekankan oleh pemerintah. Pemerintah. Oh, yang ini harus bantu sekolah ini harus bantu sekolah ini. Kebijakan. Nah, jadi regulasi itu. Jadi perjalanan masih panjang kita Pak ya. Masih panjang. Kami tunggu nanti section kedua terkait dengan Audiensi. Audiensi. Iya, hasil audiensi. Gimana Pak? Tanggapan Pak? Saya bintang chef mah. Selalu yang terbaik. Amin. Selalu bersinar. Amin. Gitu Pak. Iya Kita, bersinar. kita akhiri dengan ya terima kasih atas waktu Siap, yang Pak. begitu besar yang diberikan Pak Nofri terhadap hasil kegiatan acara hari ini. Siap. Dengan Pak Untung yang Siap. memfasilitasi memberikan sarana untuk Siap. lokasi untuk bisa wawancara talkshow Siap. hari ini. Mohon maaf. Semoga dengan apa yang kita bicarakan ini menjadi bagian yang akan kita sampaikan ke pemerintah. Semoga dalam waktu dekat juga kita akan mencoba melanjuti pembicaraan ini. Siap, dengan senang hati. Terkait dengan kegiatan Sekali-kali main lah. Tinggal laksanakan. siap bos, nanti kita lihat di sana percontohan sebagai salah satu sekolah SMK yang memiliki prestasi yang cukup memadai gitu yang Siap. nanti kita sorot dalam hal ini untuk sebagai percontohan di daerah-daerah lain. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi. Maju pendidikan di Kabupaten Bekasi. Jangan lupa tonton channel Bintang Chef di YouTube dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Sekian video wawancara kami dengan Ketua MKKS SMK Kabupaten Bekasi. Sampai ketemu di video wawancara menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.